Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Selamat kemana Merah di Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Teman Pro 2, selamat malam. Barengan sama Farida malam hari ini kita balik lagi di Jaga Malam. Rame malam ini. Aku barengan sama 4 orang dan tentu aja semoga juga bikin rame ruang dengar kamu ya. Kakak-kakak, selamat malam. Selamat malam Kak. Tuh kan, rame. Iya. Dan tentu saja malam hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang nantinya bisa bermanfaat untuk kamu-kamu nih yang udah siap dengan kepemimpinan baru di daerahnya kita, kemudian kepemimpinan baru di Indonesia. Dan nanti kita bakal ngelakuin sesuatu yang tentu aja sesuatu itu kalau untuk anak muda bisa bikin mandiri. Dan kita juga harus tahu dong cara-caranya kayak gimana, belajarnya itu harus gimana, dan secuan apa nanti kita gitu ya. Well, malam hari ini teman Pro 2, aku perkenalkan ke kamu. Aku malam hari ini barengan sama Kak Mera nih, di sebelahnya aku Homera As'adullah Khan SEMM. Dia itu merupakan dosen manajemen di Universitas Bahadin Modahari Madura. Yeah. Oke, Kak Mera, selain mengajar aktivitas apa Kak? Kebetulan juga ada bisnis sedikit. Ya, itu dia. Yeah. Jadi dari bisnis bisa diketuk tularkan, bisa diajarkan sama mahasiswa-mahasiswa ya. Iya, Oke. Nah, nanti kita bakalan belajar banyak dari Kak Mira nih, teman Pro 2. Kemudian aku juga barengan sama Mahal Afri Iskandar, Kak Afri. Betul, selamat malam Mbak. Selama ini ketemunya di Pro 1. Betul, saya langganan di Pro 1. Wih, langganan. Baru kali ini di kontrak Pro 2. Ketemu sama Kak Afri, ya merupakan seorang sociopreneur yang pasti kalau misalnya berbisnis, ngelakuin sesuatu, kita juga harus mempertimbangkan beberapa hal, ya kan? Nanti harus belajar juga sama beliau. Dan ini nih, barengan sama 2 anak muda yang pastinya menginspirasi. Nanti kita juga bakalan belajar bareng sama mereka. Ada Muhammad Ridho Ilahi Robi. Ridho, apa kabar? Alhamdulillah baik. Halo semuanya, selamat malam. Dan juga ada Muhammad Rafiq. Rafiq, apa kabar? Alhamdulillah baik. Halo semuanya. Oke, semester berapa sekarang? Sekarang semester 5. Semester 5. 1,5 tahun lagi udah lulus ya? 1 Insya tahun Allah. lagi. Oh, 1 tahun lagi, Iya. 3,5 tahun ya? 3,5 tahun. Ditargetnya 3,5 tahun. Itu mahasiswanya Kak Mira ya? Iya, kebetulan Ridho sama Rafiq mahasiswa saya. Iya. Saya apa kabar ini? Oke, di Sumenep ini merupakan sesuatu yang kalau dibilang baru enggak, tapi kalau dibilang sesuatu yang udah lama banget, belum banyak nih yang tahu gitu. Ada modelan bisnis di dunia ini, karena memang kita lintas negara, lintas pulau, dan lintas-lintas. Hanya nggak lintas antariksa aja kali ya. Dan itu butuh yang namanya transaksi. Makanya ada yang disebut dengan ekspor impor gitu. Istilah itu ya teman Pro 2. Nah, Ridho sama itu udah, sama Rafiq udah belajar tentang hal itu nggak sih? Alhamdulillah sudah belajar dan ada beberapa part yang memang diajarkan langsung oleh dosen saya. Oke. Ibu Mera. Dan insya Allah bahkan kami juga, karena kami anak Gen Z ya Mbak, kami juga mengikuti isu-isu yang terkait hal tersebut, terutama di media sosial baik itu Instagram ataupun TikTok seperti itu. Harus banget ya update di situ juga ya. Ya karena salah satu platform literasi sebenarnya kalau zaman sekarang bukan hanya buku, tapi ada media sosial. Tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Iya sih. Ridho. Oke, Kamir, di kampus itu seperti apa sih anak-anak itu mendapatkan pendidikan tentang hal ini gitu, tentang ekonomi, pertumbuhannya, terus merambah ke ekspor impor juga Kak? Iya, ketika mereka semester 1 mereka itu sudah dikenalkan dengan ekonomi mikro. Lalu di next semesternya ekonomi makro. Terus juga kalau saya ngajarnya biasanya di ekspor impor sama di bisnis internasional. Kebetulan semester ini saya ngajarnya bisnis internasional.
Jadi itu juga erat kaitannya sama ekspor impor. Jadi sedari awal jangan kan cuma di kuliah manajemen, tapi dari SMP dan SMA sebenarnya kita juga sudah dibekali ilmu pengetahuan sosial ya. Tentang ekonomi dari SMP dan SMA, meskipun cuma sedikit aja, cuma basicnya aja, apa itu inflasi, apa itu kenaikan harga dan lain sebagainya, pendapatan daerah itu apa, cuma basic-basicnya aja di SMA. Kalau yang perkuliahan yang kelasnya itu ngambil kelas sosial, itu sudah basicnya aja. Tapi kalau mereka ngambil jurusan manajemen, di situ akan didalamin lagi. Seperti itu. Oke, jadi udah dapat sejak semester 1 ternyata ya. Bahkan jauh sebelum itu mereka udah dapetin dasar-dasar sejak masih di sekolah gitu. Kafri belajar juga nggak? Kita fokus di ilmu lingkungan, Mbak Ewa. Jadi terkait dengan apa itu inflasi belum begitu ini, Mbak. Belum begitu nyaut. Tapi kan belajar juga. Ya, ada sedikit lah pengetahuannya. Ya, Oke. ada. Oke, kemudian memutuskan untuk jadi sosiopreneur karena apa? Ya, memang sosiopreneur sendiri ini kan kegiatan bisnis yang tidak hanya mementingkan keuntungan semata, tapi juga bagaimana caranya bisa mengatasi persoalan yang ada di masyarakat. Karena kami dari asas sosiopreneur ini meresahkan keadaan sampah, Mbak. Jadi memang akhirnya kita membentuk wadah yang bagaimana caranya berbisnis tapi tetap berusaha mengatasi persoalan sampah yang ada di Kabupaten Sumeneb gitu. Oke, alright. Bisnis apapun pasti ada limbahnya. Betul. Oke. Yang gak ada limbahnya bisnis yang main di media sosial doang kali. Tapi itu pasti kan ada spam nanti. Ada limbahnya juga, cuman gak kelihatan. Ya, Limbah digital. Limbah digital tuh benar. sampah elektronik. Oke, teman berdua udah kenal kan sama mereka berempat. Jadi udah bisa menilai dong. Nanti aku pertanyaan ke siapa ya? Nanti aku mau sharing apa ya gitu. Ya udah, pastikan kamu barengan sama kita berempat nih di Jaga Malam. Jangan kemana-mana. Stay tune-nya boleh di RRI Digital, bisa di rri.co.id, bisa di audio terestrial kamu di FM 94,6 MHz. Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Terima kasih masih barengan sama kita berempat nih di Jaga Malam. Obrolannya udah seru banget di pembukaannya kita, tapi kita masih perlu belajar lebih banyak lagi dong. Kamira tadi udah nyampein ke kita bahwa memang pembelajaran tentang bisnis
bahkan nyentuh ke bisnis internasional itu memang udah diberikan di kampus-kampus, apalagi yang memang sesuai jurusannya kayak misalnya ekonomi, akuntansi, manajemen dan berhubungan dengan itu ya Kak. Nah, materi secara real misalnya, artinya langsung praktek lapangan gitu, pernah nggak sih diberikan sama teman-teman mahasiswa Kak? Oh iya, kalau praktek lapangan sementara di kampus kami ini untuk praktek fullnya masih belum, karena itu kan memang harus kita lakukan ketika, saya kasih contoh ketika saya masih jadi mahasiswa ya. Oke. Ketika saya masih jadi mahasiswa itu contohnya kita langsung datang ke Bea Cukai. Bea Cukainya saat itu di Tanjung Perak, Surabaya. Jadi mahasiswa itu benar-benar langsung dikasih lihat bagaimana sih proses ekspor impor, terus penimbunan barang itu terjadi di pelabuhan. Sebenarnya tempat penimbunan barang sementara itu tidak terjadi, tidak hanya di pelabuhan saja, tapi di bandara, karena ketika kita melakukan ekspor maupun impor itu yang ada yang namanya tempat penimbunan sementara. Tempat penimbunan sementara itu ya kembali lagi ada di pelabuhan maupun ada di bandara. Di sekitar itu tidak boleh keluar dari itu. Ih, ternyata aturannya kayak gitu ya Kak. Kalau ekspor impor itu kayak misalnya dalam jumlah besar. Iya. Kayak kita pakai truk besar gitu. Kontainer. Iya, pakai kontainer. Itu diperiksa satu-satu dan itu ada kayak semacam orang khusus untuk pemeriksaan gitu ya, gitu ya Kak? Itu sebenarnya bukan diperiksa satu-satu. Kalau Gimana, diperiksa satu-satu itu nanti tahun-tahunan tidak habis ya. Gini, sebenarnya kalau kita melakukan ekspor impor itu kita ada 5 jalur. Yang pertama itu jalur merah, jalur kuning, jalur hijau, lalu mita dan mita prioritas. Tergantung dari perusahaannya. Perusahaannya itu seperti apa? Misalnya perusahaannya ini perusahaan yang di jalur merah nih. Sudah di jalur merah dari Bea Cukai, biasanya seperti itu. Mereka itu akan diperiksa secara keseluruhan kontainernya, semua satu full dari satu barang sampai semuanya. Tapi beda lagi dengan jalur kuning maupun jalur hijau. Biasanya mereka cuma diambil sampelnya aja. Kalau gula itu masuk jalur kuning, itu cuma diambil sampelnya saja untuk mau ekspor maupun impor. Tapi kalau sudah mita dan mita prioritas, mereka itu bisa bukan tidak dicek tapi menangguhkan. Hanya sampel sedikitnya aja. Jadi itu tidak sampai buka gudang, karena untuk mencapai level mita dan mita prioritas itu tidak gampang. Harus rekod seperti kita kalau mengajukan kredit ke bank. Itu kan dilihat recordnya kan. Recordnya kalau lancar baru kita bisa kasih prioritas yang lebih tinggi lagi limitnya. Sama itu juga seperti di ekspor impor, ketika sudah memenuhi kuota lancar dan tidak ada cacatnya maupun sedikit pun, satu titik pun itu tidak ada cacatnya, maka bisa diajukan ke mita maupun mita prioritas. Seperti itu. Subhanallah. Seru kan? Seru kan? Oke, mau mencoba? Khusus saya. Ini alhamdulillahnya ibaratnya saya ini dapat kuliah langsung. Iya, betul. Saya kayak lagi jadi mahasiswa nih, Bang. Nanti kita tanya, kalau Mira ekspor apa aja di bisnis? Kebetulan saya sertifikasinya di ekspor impor. Jadi waktu saya S1 belajarnya ekspor impor langsung dari Kementerian Keuangan sama orang Bea Cukai. Iya Kak, wah ya ampun. Itu sih bukan hanya harus dipelajari gitu, tapi kayaknya harus dipraktekkan. Mungkin nanti suatu saat si Rafiq sama si Rido nih yang mau bergerak di bidang itu. Amin, ya Allah. Iya kan? Aku juga dong. Oh iya, mau ikutan? Aku ikut juga dong. Oke. Nah tapi ini Rafiq sama Rido udah punya pandangan gak sih? Misalnya nih, potensi Sumenep apa yang kira-kira menurut kalian itu pantas ataupun bisa dan itu dibutuhkan di luar negaranya kita dan akan masuk ke bisnis ekspor impor ini? Dari siapa dulu Kak? Silahkan. Oke. Sebenarnya kalau produk lokal atau sumber daya alam yang ada di Sumenep itu biasanya sudah banyak yang tahu, Mbak. Seperti ikan-ikan di Kangian atau Spudi yang kemudian diimpor atau diekspor itu ke luar negeri, yang dijadikan makanan orang Jepang, misalnya orang-orang Korea itu biasanya ngambilnya di sana. Saya kemarin pernah sempat ngopi sama kepala desa di Kangian itu. Nah, kemudian dia bercerita bahwasanya hal utama untuk menjalani ekspor dan impor itu adalah relasi, Mbak. Sebenarnya itu, dan juga pengetahuan tentang regulasi yang sudah ada. Itu aja sih, Mbak.
Oke. Kalau dari saya sih, Mbak, sebenarnya ada beberapa hal yang masih banyak masyarakat itu tidak mengetahuinya, tapi ini bisa dikatakan potensial untuk dijadikan industri ekspor gitulah. Salah satunya itu briquette. Nah, mungkin teman-teman yang tinggal di daerah kepulauan ataupun di daerah daratan Sumeneb, di daerah sekitar utara, itu kita kaya akan kelapa seperti itu. Nah, kemarin kalau saya boleh cerita, Mbak, saya ngopi dengan salah satu teman yang dirinya juga merasa kaget. Jadi gini, ketika dia cross check di salah satu platform media itu, ternyata ada beberapa perusahaan yang sudah mengekspor briquette dengan berbahan baku serabut kelapa ke Dubai. Ternyata ketika di cross check lagi, pemasok paling besar itu di Kepulauan Kangean, yakni di Kabupaten Sumeneb. Nah, ini loh teman-teman yang perlu kita kulik bersama. Karena apa? Jangan sampai kekayaan alam di daerah kita itu yang menikmati orang di luar daerah gitu. Ini bisa jadi komoditas baru yang bisa kita tingkatkan bersama, terutama yang muda. Oke, sebenarnya ada beberapa ya ikan ya. Kemudian tadi serabut kelapa yang notabene itu limbah nggak sih bagi kita gitu? Itu ada sesuatu yang nggak berharga, tapi ternyata bagi orang awam itu limbah. Tapi kalau bagi pebisnis itu briquette itu peluangnya besar sekali di pasar luar negeri. Tuh kan, ada beberapa hal yang bisa kita berdayakan di kabupatennya kita, tapi masih sedikit orang yang paham akan hal itu, sedikit orang yang memahami itu. Bahkan kalau dari Ridho tuh teman Pro 2 yang tadi tuh, yang dari kepulauan, mereka ya bahan mentahnya aja, tapi mereka tidak melakukan ekspornya. Bisa saja kan sama pengepulnya dibeli dengan harga 2.000, nanti jualnya 10.000 ekspornya. Jadi rugi. Ya gitu. Dampak lingkungannya ada nggak? Wah, itu ini memang. Tapi saya barangkali bisa menambahkan nih, Mbak. Gimana? Jadi ada satu produk ekspor yang memang potensial, tapi juga punya dampak negatif ketika dimaksimalkan, yaitu sampah plastik, Mbak. Jadi hampir di seluruh negara yang sudah memakai produk daur ulang, itu permintaan yang namanya biji plastik itu luar biasa. Hanya saja memang bahan baku dari biji plastiknya ini yang masih sedikit yang bermain, istilahnya begitu. Jadi ketika kita berbicara dengan potensi sampah yang ada di Kabupaten Sumeneb itu banyak, tapi hanya sedikit yang mau mengelola. Tapi jangan heran kalau misalkan pengepul-pengepul itu tiba-tiba naik haji aja udah. Wah, tiba-tiba beli Pajero aja sudah. Makanya anak-anak muda ini jangan gengsi begitu ngurusi sampah, karena selain kita fokus untuk mencari keuntungan, kita juga bisa menyelamatkan bumi dari potensi negatif dari sampah itu sendiri. Dan potensi ekspornya pun sudah terbuka begitu. Oke. Iya, Dok. Ya, langsung ya. Aman. Kita bikin judul tukang sampah. Mantap. Kita balik ke kamera nih. Kamera tuh pengalaman dan pembelajarannya tuh luar biasa ya, Kak. Bisa tahu secara langsung dan si detail itu karena memang praktek langsung dulu pas masih di pembelajaran gitu ya, Kak. Ya, selain praktek langsung ya itu saya belajarnya memang khusus di ekspor impor. Ada sertifikatnya juga. Nah, maka dari itu gitu. Nah, sekarang pengaplikasiannya selain memang diketuk tularkan sama anak-anak mahasiswa nih gitu. Nah, supaya tidak lupa dengan ilmu itu gitu, Kak. Sekarang kamera tuh diaplikasikan ke apa? Ya, saya masih belajar ngajarin bisnis internasional semester ini. Gak mahasiswa ya, ini mahasiswanya 2 orang di sini. Ya, materinya ya itu bisnis internasional, itu mendekati ekspor impor. Cuma kalau bisnis internasional lebih ke pola bisnisnya. Sedangkan kalau ekspor impornya itu lebih ke aturan ekspor impornya, sedangkan apa yang bisa diekspor, apa yang bisa diimpor, regulasinya dan lain sebagainya. Pajak-pajaknya itu diekspor impor. Tapi kalau bisnis internasional lebih ke bisnisnya. Seperti itu.
Oke. Kalau bisnis sekarang apa Kak? Bisnis bantu orang tua saya. Oke. Iya. Ekspor impor juga? Belum. Nanti bareng Rido. Oh iya bareng. Amin, amin ya Allah. Saya diajak juga kan? Saya dong Iya. juga diajak dong. Itu dia tuh teman Bro Duha. Kalau kamu misalnya ada komentar, ada saran, ada sesuatu yang mau kamu share, misalnya nih, Kak di daerah saya itu banyak sekali loh dan itu kayaknya berguna banget. Di luar sana banyak yang membutuhkan gitu, boleh. Dan ternyata kalau tadi obrolannya tuh kita ada briket gitu, ikan, emang udah banget. Sumenep itu memang udah kayak produk-produknya itu memang sudah keluar, tapi kita tidak tahu jalannya ada siapa dan siapa di situ. Makanya ke depannya yang sudah belajar, Rido, Rafiq dan teman-temannya ada di situ ya. Mantap. Iya, oke, teman Prada. Kita nanti bakal lanjut lagi obrolan yang lebih seru lagi. Pastikan kamu masih bersama Farida di Jaga Malam. Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Nah, teman Pro 2, gimana? Udah terbayang di benak kamu semua? Udah mulai memikirkan kan dari sekarang apa kira-kira yang bisa aku ekspor dari potensi di wilayahnya kamu-kamu semua nih. Kalau di wilayah kepulauan udah pasti ikannya. Kalau tadi ada yang banyak sekali pohon kelapa kaya akan varietas itu, boleh nanti serabut kelapanya yang itu limbah ya, briketnya. Tapi ada juga serabutnya loh, serabutnya itu banyak sekali sekarang diekspor juga. Ya, katanya buat bahannya jok mobil lah dan bisa, lain-lain ya, gitu ya. Tali juga itu. Tapi di daerahnya kita belum kayak buat apa sih serabut kelapa, buat apa sih gitu kan? Dibuat pot, Mbak, sabut kelapa tuh kalau di hampir di toko-toko tanaman itu pot yang gantung untuk anggrek itu kan dari sabut kelapa tuh. Oh gitu. Cuma belum ekspor sih kayaknya. Belum. Ya semoga setelah para teman-teman Pro 2 nonton ini, ayo kita bangkitkan semangat kita untuk memperkenalkan komoditas-komoditas ataupun produk-produk lokal kita ke mancanegara. Rencananya ada ide dari Kak Mira nanti ya kan? Ada komunitasnya katanya. Insyaallah. Ikut kan? Bismillah. Ikut kan? Saya langsung join, Bu. Langsung yang prioritas, Bu, saya, Bu. Iya. Oke, Kak Mira, selama ini melihat kebijakan ekspor impor di negaranya kita tuh seperti apa? Barangkali dari pemerintahan yang lalu-lalu
entah yang 5 tahun berjalan yang udah selesai atau 5 tahun sebelum itu, 5 tahunnya lagi. Ada beberapa polemik kan yang kita ketahui, misalnya nih, Indonesia kok masih ekspor beras sih? Kan kita petani gitu, kan banyak. Impor beras. Oh iya, impor gitu. Iya, impor. Kan kita petani notabene gitu. Atau Indonesia kok masih ekspor gula sih? Kan kita juga penghasil gula gitu. Impor gula. Oh iya, Iya. impor gula gitu. Sorry ya teman Proda. Jam rawan, teman-teman. Iya. Jam Malam ini rawan. sudah malam. Iya, sudah malam. Itu gimana Kamira melihat hal itu? Gini, sebenarnya kalau mau dilihat potensi, memang Indonesia berpotensi sekali. Negaranya sudah maritim, terus negaranya juga punya banyak perkebunan dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi ke SDM-nya. Ketika anak sekarang, terutama Gen Z, mereka lebih memilih bekerja kantoran daripada jadi petani. Itu kan juga berpengaruh terhadap kesediaan dari berasnya maupun dari gula dan lain sebagainya, hasil alamnya. Kembali lagi seperti itu. Tapi kalau misalnya kebijakan pemerintah mereka mau impor maupun mereka ekspor, otomatis kan mereka punya perhitungannya sendiri. Karena yang ibaratnya yang punya bukunya, yang tahu perhitungan pengeluarannya kan pemerintah. Kita kan bukan orang internal yang tahu atau dikasih tahu, oh bukunya seperti ini, buku utangnya seperti ini, buku pendapatannya seperti ini, kan kita tidak tahu. Yang tahu itu mereka, meskipun ujung-ujungnya di belakang-belakangnya akan ada kepentingan oknum, yaitu sebenarnya di luar kuasa dari masyarakat ya. Karena saya lihat juga selama ini untuk ekspor, terutama ke pemerintahan yang lalu yang sudah berjalan 2 dekade untuk ekspor itu, saya rasa kebijakannya sudah luar biasa. Yang pertama, ketika mereka dulunya ekspor barang mentah, sekarang dengan kebijakan pemerintah yang 2 dekade kemarin itu dilarang. Dilarangnya kenapa? Karena ketika mereka mengekspor barang mentah, otomatis harga jualnya kan rendah di pasar. Betul. Dan itu tidak akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Tapi ketika dengan ada kebijakannya harus mengekspor barang itu setengah jadi atau barangnya setengah matang lah, itu akan otomatis meningkatkan perekonomian dari masyarakat juga dan menyerap tenaga kerja dari masyarakat. Dan otomatis dampaknya ke perekonomian kita itu ya berdampak sekali seperti itu. Ketika kita jual barang mentah harganya 500, tapi dengan adanya kebijakan dijual barangnya setengah mateng, jadi harganya 1.500, kan wah sekali. Iya, betul. Dan itu dampaknya bukan jangan cepet-cepet nunggu 1 bulan 2 bulan, dampaknya itu akan lama sekali ke kita. Entah itu 3 tahun, 5 tahun seperti itu. Jangan mau asal cepat seperti itu aja. Ih, jadi ingat kasus timah kemarin. Aduh, panas tuh. Ya udah sama-sama tahu kan seluruh Indonesia ya kan. Iya, ganti topik aja Bang. Iya. Panas Bang. Oke, Kak Afri gimana? Sumenep dulu deh, melihat Sumenep kebijakan-kebijakan dari pemerintahannya kita. Nah, ini barangkali nanti juga bisa jadi pertimbangan. Artinya kita akan punya pemimpin baru nih setelah Betul. ini. Jadi Besok kita. Iya. Oh, enggak besok. Kapan ya? Oh, tanggal Jadi 27. Iya, udah milih kan tanggal Iya, 27, betul. tapi pengumuman secara resmi belum ya kan Iya, Kak? betul. Nah, ini juga barangkali jadi perbandingan nanti ya Kak. Gimana pemerintah kita di Kabupaten Sumenep itu mengambil kebijakan gitu. Betul. Kalau di Indonesia Presiden Prabowo nanti juga masih menerka-nerka nih seperti apa nanti gitu ya. Ya. Nah, Kak Afri gimana Kak? Kalau kami selaku komunitas lingkungan ya Mbak, selalu memasifkan kata kolaborasi Mbak. Jadi memang mau di hal apapun, baik dari sisi lingkungan, ekspor impor, kesehatan dan sebagainya, itu pemerintah memang harus menggalakkan yang namanya kolaborasi. Jadi kalau kami di fokus berbicara terkait dengan sampah, memang persoalan sampah ini harus ada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Tidak boleh lagi istilahnya masyarakat menyalahkan pemerintah karena fasilitasnya kurang misalkan, atau
pemerintah menyalahkan masyarakat karena kesadarannya yang minim gitu. Nah itu tidak boleh lagi ada sekarang. Begitupun dengan ekspor impor. Ada 3 poin penting yang selalu kami sampaikan ketika sosialisasi. Jadi tugas pemerintah itu ada 3 poin penting. Yang pertama adalah regulasi. Jadi pemerintah itu harus membuat regulasi yang tepat guna gitu untuk masyarakat untuk hal apapun, baik isu lingkungan, kesehatan, pendidikan, begitupun dengan ekspor impor. Terus yang kedua adalah fasilitasi. Jadi harus lengkap dulu fasilitasnya. Dan yang ketiga adalah edukasi. Jadi 3 poin penting ini harus berjalan beriringan, tidak boleh kurang salah satunya. Kayak kalau misalkan fasilitasnya ada, regulasinya ada, tapi edukasinya tidak ada, siapa yang mau menjalankan? Begitupun dengan misalkan regulasinya ada, edukasinya sudah jalan, tapi fasilitasnya tidak ada. Kita mau jalankan apa begitu kan? Jadi 3 poin penting itu yang harus dijalankan pemerintah. Tapi masyarakat juga punya peran penting, yaitu mencari informasi sebanyak-banyaknya, karena di era saat ini tuh informasi sudah terbuka lebar. Jadi jangan hanya menunggu ulur tangan dari pemerintah aja, tapi masyarakat juga harus berperan aktif. Contoh misalkan apa produk yang bisa kita ekspor ya, kita punya produk apa yang potensial gitu. Bagaimana caranya. Nah itu informasi itu sekarang sudah terbuka selebar-lebarnya. Jadi harusnya Gen Z, anak muda Kabupaten Sumeneb. Sebelahnya itu ya? Tersinggung saya langsung. Harusnya Rido dan Rofik ini mencari informasi bagaimana apa potensi yang bisa kita ekspor depan. Tapi sejauh yang saya tahu di Sumeneb itu sudah mengekspor ini apa? Kelor, daun kelor. Kelor, betul. Sudah. Saya lihat postingannya Bupati. Ex-Bupati. Iya. Ya, yang mau mencalonkan lagi. Iya, ada ya. Itu ada foto kontainer pelepasan kontainer ekspor daun kelor gitu. Itu salah satu potensi yang ternyata masyarakat kita tuh udah sadar, oh ternyata kelor banyak dibutuhkan di luar sana, dan karena kita kaya akan kelor ini, ayo kita ekspor gitu kan. Betul. Sebenarnya banyak sekali, Mbak. Kalau misalkan kita ngikutin, saya setuju dengan yang disampaikan Gen Z Rofik ini. Jadi setuju karena apa-apa ini harus berjalan berjamaah istilahnya ya, harus punya komunitas. Bahkan di yang saya ikutin tuh ada komunitas bisa ekspor namanya. Nah itu memang difasilitasi keseluruhan, mulai dari buat apa namanya badan hukumnya, terus caranya nyarikan pitchingnya dan sebagainya. Jadi ketika kita sudah berkomunitas, maka istilahnya kalau bisa dianalogikan sama sholat ya Pak ya. Sholat kalau berjamaah ini kan 27 ya. Kalau sendiri kan 1 katanya. Kalau berkomunitas bisa diibaratkan seperti itulah. Jadi kalau berjalan sendiri itu agak susah, tapi kalau berkomunitas ada yang membantu. Berarti udah siap untuk masuk komunitas kan ya. Tapi kita sudah ini istilahnya Kak Afri udah main duluan. Dia udah masuk komunitas duluan, gak asik kan ya? Gak asik. Gak ngajak-ngajak ya. Kalau menurut Rido sama Rafik, apa yang paling urgen yang ingin kalian tahu, yang ingin kalian pelajari dari dunia ekspor impor ini supaya nantinya bisa berjalan dan kita bisa menggali potensi yang ada di daerahnya kita dan kalian menjadi pelakunya, bukan hanya penonton saja? Dari saya dulu ya, Mbak. Jadi karena saya ini seperti saya bilang di awal bahwa sering mengikuti isu-isu terkait tentang informasi dan lain sebagainya. Jadi bisa kita bandingkan ya di antara pemerintahan era sekarang yang skala nasional sama pemerintahan sebelumnya. Mungkin di 2023 teman-teman bisa kalian cross check sendiri di salah satu platform media bahwa pada 2023 akhir di sana itu banyak petani kelapa sawit itu yang bisa dikatakan dirugikan karena terkait masalah regulasi, karena ini memang penting teman-teman. Nah, alhamdulillahnya sekarang, dan perlu diinformasikan juga bahwa sekarang Permendagri itu lagi
melakukan sosialisasi tentang peraturan Menteri Perdagangan nomor 27 tahun 2024. Dan itu masih saya juga coba pelajari karena saya suka mempelajari hal-hal baru, teman-teman. Dan yang kedua, ada beberapa pendapat dari presiden terpilih kita, yaitu Bapak Prabowo dong. Kayak ingat TikTok, sorry. Bapak Prabowo Subianto yang pernah ditertawakan karena pernah mengeluarkan statement, saya ingin merubah nilai $1 yang awalnya 15.000 menjadi 5.000 rupiah. Dan salah satunya, teman-teman, itu bisa dilakukan dengan kita sering melakukan ekspor seperti itu. Makanya pembahasan ini saya harapkan semoga bisa memacu adrenalin kita ataupun memacu semangat kita ke depan agar kita bisa tidak hanya sekedar berkata-kata tapi benar-benar melakukannya. Oke, saya nunggu tuh dolar 5.000. Sebenarnya kalau mau ngomong dolar itu tahun 98 mungkin tahu yang pernah ini 98 kan tiba-tiba terjadi hiperinflasi itu, atau yang bisa disebut dengan moneter. Itu ketika harga dolar yang biasanya 3.000, 4.000, 5.000 tiba-tiba melonjak jadi 15.000 saat itu. Tapi dikembalikan lagi sama Bapak Presiden ketiga kita, Bapak B.J. Habibie, ke 7.000. Dan sampai sekarang rekornya Bapak almarhum B.J. Habibie belum bisa dipecahkan sama presiden siapapun. Iya, itu dia track recordnya, jalannya. Semoga. Bapak Prabowo Subianto bisa mengalahkan rekor itu, Pak. Asik. Amin. Teman Pro 2, kita obrolannya udah banyak banget nih. Dan yang pasti for the last, aku ingin teman-teman juga bisa tahu bahwa orang-orang yang ada di sini yang cukup menginspirasi ini juga akan berbagi di pemerintahan yang baru, karena memang kita masih baru banget. Ini masih kita akan berjalan 5 tahun yang akan datang. Sumeneb juga masih akan berjalan 5 tahun karena kita baru selesai pemilihan. Gitu. Belum juga diumumkan siapa ya bupatinya kita gitu. Deg-degan ini. Betul. Ya. Nah, dari masing-masing orang ini, dari Kak Mira, dari Kak Afri, Kak Rido, sama Kak Rafiq juga, kira-kira ingin apa ke depannya untuk Sumeneb yang lebih baik, untuk anak muda yang juga lebih baik, tidak ada lagi pengangguran barangkali, dan semuanya teredukasi dengan baik, dan untuk Indonesia yang lebih keren lagi. Dari siapa dulu nih? Bagaimana kalau giliran? Dari saya ya? Boleh. Tuh yang muda dulu. Yang muda dulu. Muda dulu harusnya saya. Boleh. Sis. Gen Z, Rafiq dulu. Paling bocan. Sebelumnya sih terkait yang tadi itu. Sebenarnya kalau kita menginginkan ekspor dan impor itu kita pengetahuannya cuma teori saja. Nah, dari itu kita menginginkan adanya wadah yang kemudian difasilitasi oleh pemerintah sehingga kita itu lebih tahu bagaimana cara ekspor dan impor. Karena kita tahu bahwa prosedur impor dan ekspor itu tidak cukup mudah tentu ya. Oleh karena itu kita berharap kepada pemerintah setempat terkait mempermudah akses kita tahu ya, atau enggak memberikan wadah kepada kita, atau enggak apa yang dikatakan oleh Mas Afri tadi bisa terlaksana ya, mengadakan komunitas terkait ekspor dan impor sehingga kita bisa tahu lebih dalam, atau bahkan kita bisa melaksanakan, atau bahkan kita bisa langsung terjun langsung ke ekspor dan impor itu. Nah, itu saja sih. Oke, Kak Mira minta dibawa praktek langsung. Oh iya. Nanti yuk berangkat habis ini yuk. Ayo bisa yuk. Oke, Rido sambung. Kalau kedepannya ya saya harap gini, Mbak. Karena saya itu orangnya suka berproses dan memang ini tidak mudah. Tapi saya selalu percaya faktor X seperti itu. Jadi untuk wacana Indonesia Emas 2045 saya rasa itu bisa kalau kita mulainya dari sekarang. Karena seperti kata pepatah, padi yang dipanen sekarang itu tidak ditanam kemarin. Jadi perlu ada proses, perlu ada literasi, dan juga saya ingin mengajak kita semua untuk ayo kita cari literasi tentang apapun, ayo kita perdalam apa yang kita bisa pelajari dan apa yang kita yang bisa kita nikmati ataupun yang menjadi fak kita di sana.
agar kita bisa menjadi seseorang yang bisa, yang awalnya itu terpaksa, bisa, terbiasa, lalu luar biasa. Asik. Mantap sekali. Iya. Lanjut. Jadi kalau saya ada dua hal yang perlu disampaikan kepada pemerintah dan masyarakat. Kepada pemerintah khususnya, jadi ketika kita membuat program itu harus holistik. Jadi jangan hanya holistik dalam artian menyeluruh. Jadi kalau buat program itu bagaimana mulai dari hulu sampai hilir itu juga dipikirkan gitu, dibentuk juga. Jadi kalau misalkan bicara tentang ekspor ya mulai dari regulasi, fasilitasi, edukasi sampai prakteknya itu harus dibahas secara utuh begitu. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika membuat program harus holistik. Yang kedua, memang harus kolaborasi. Jadi sekarang sudah tidak zamannya berkompetisi, sudah tidak zamannya. Jadi harus berkolaborasi. Masyarakat, pemerintah itu harus berkolaborasi. Ketika masyarakat dan pemerintah sudah berkolaborasi, hal apapun insya Allah akan tertangani. Khususnya misalkan fokus di sampah misalnya. Jadi lambat laun pasti persoalan sampah itu akan berkurang ketika kolaborasinya sudah masif. Itu aja, Mbak. Oke. Kasih penutup yang manis ya, Kak. Sebenarnya dari semua yang sudah dipaparkan itu luar biasa. Cuma yang paling penting itu ada di SDM-nya. Ketika kita memperbaiki sumber daya masyarakatnya, otomatis semua yang sudah dipaparkan itu akan berjalan dengan lebih baik seperti itu. Jadi benar katanya Mas ini, kalau memang sekarang sudah bukan zamannya lagi untuk berkompetisi. Karena ya kompetisi itu mau sampai kapan? Ketika kalau kita cuma niatnya kompetisi, yang kita punya orang lain punya lebih dari kita, yang ada malah orang lain itu kan ditutupin kan. Maunya kita yang tidak tahu apa-apa, kita sok tahu, malah kita yang ada di depan. Sedangkan orang yang lebih tahu itu malah ditaruh di belakang hanya demi popularitas. Betul. Akan lebih baik lagi kalau kita berkolaborasi. Ketika yang satu orang ini tahu di bidang ini, satu orang ini tahu di bidang itu, kita akan kolaborasi menghasilkan sesuatu yang lebih baik, dan itu otomatis meningkatkan sumber daya masyarakatnya. Karena yang paling penting, mau regulasi sebaik apapun, mau peraturan, mau semuanya sebaik apapun, tapi sumber daya masyarakatnya kurang, ya itu tidak akan berjalan baik. Maka lebih baik sedini mungkin kita perbaiki sumber daya masyarakatnya terlebih dahulu, baru ke regulasi-regulasi selanjutnya. Seperti itu. Betul. Orangnya dulu. Betul. Kita sadarkan, kita ubah mindsetnya, kita kasih pengetahuan, ya, dan jangan lupa collab ya. Boleh nambah satu lagi, Mbak? Apa sih yang mau ditambah-tambah? Iya, jadi sebenarnya saya mau berterima kasih, Mbak, ke RRI Sumeneb ini yang sudah konsisten berkolaborasi dengan komunitas kami dari tahun 2021. Jadi memang saya apresiasi tertinggi untuk RRI Sumeneb yang sudah mewadahi edukasi isu lingkungan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Semoga yang kami sampaikan dan konten yang dirilis oleh RRI itu bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, Terima kasih banyak RRI. Faridi Mantap. juga berharapnya bahwa kita masih bisa sharing berkelanjutan apapun isunya, tapi yang membuat itu lebih baik untuk diri kita, untuk masyarakat, untuk orang-orang di luar sana. Ayo kita lakukan. Betul. Nanti akan sering-sering ketemu Rido, sering-sering ketemu Rafiq, sering-sering ketemu Kamira. Kita sharing hal yang bermanfaat teman berdua. Tapi Mantap. malam hari ini udah malam banget nih. Jam berapa Iya. nih? Dan tentu saja terima kasih sudah bersama Farida. Kurang lebih 1 jam nemenin kamu malam hari ini di Jaga Malam. Semoga obrolan kita itu benar-benar bermanfaat dan menginspirasi ya. Amin, Sampai jumpa di obrolan menginspirasi lainnya. Semoga kamu gak bosan-bosan untuk selalu barengan sama kita ya. Thank you seluruh narasumbernya aku malam hari ini. Terima kasih Iya. kembali. Salam Kita literasi, tunggu di salam kesempatan- lestari. Iya. Teman berdua, sampai jumpa. Dadah. Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam.